penasaran namanya. Menurut keyakinan kita masing-masing, semua beragama Islam kan? Jadi kita berdoa secara Islam. Coba. Siapa yang mau memimpin doa? Dari laki-laki
aktivitas yang dilakukan. Duduklah dengan tegap dan dengan posisi yang senyaman mungkin. Letakkan kedua tangan di atas paha atau bisa di atas meja. Terserah, pokoknya posisi duduk yang paling nyaman menurut kalian. Mau sandar, mau duduknya tangannya di atas meja, mau di atas paha, terserah, yang penting nyaman. Oke? Nah, sekarang tutup matanya. Saya putar musik sambil kalian menutup mata. Ya. Sambil kalian menutup mata, kemudian amatilah apa yang dirasakan tubuhmu. Dengarkan suara yang ada di sekitarmu. Kemudian tarik nafas dalam. Rasakanlah udara segar yang masuk melalui hidung. Kemudian hembuskanlah melalui mulut sebanyak 2 sampai 3 kali. Yang perlahan-lahan hembuskan melalui mulut. Iya. Kemudian amatilah apa yang kalian rasakan di tubuh kalian. Dengarkan suara yang ada di sekitarmu. Nah, coba saya ulangi 1 kali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Jadi, tarik nafas melalui hidung dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan melalui mulut sebanyak 2 sampai 3 kali. Ya, latihan selesai. Silakan buka matanya. Ya. Bagaimana perasaannya? Nah, merasa? Dengan apa lagi? Apa lagi? Tidak mengantuk. Ada tadi pada saat saya putar musik, ada sedih, ada yang nangis? Nah, kemudian saya mau tanya, apa yang kalian dengar? Apa yang kamu dengarkan tadi pada saat kamu melakukan teknik self menutup mata? Selain musik, apakah kamu mendengar suara jantung temanmu di sebelah? Tidak, Bu. Apakah kamu mendengar suara denyut nadimu? Tidak. Orang yang betul-betul konsentrasi berarti dia bisa mendengar gerakan jantung sekalipun. Selain musik, apa lagi yang benar? Kau dengar suara temanmu, suara temanmu? Kau dengar? Nah, benar. Berarti betul-betul konsentrasi. Kan? Kemudian, apa yang kalian rasakan sebelum dan sesudah sebelum tadi apa? Sebelumnya tidak bersemangat, mengantuk. Nah, setelah melakukan teknik stop bagaimana? Semangat, tidak mengantuk, lebih konsentrasi. Semuanya sudah melakukan teknik stop. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita selalu apa? Ibu guru selalu mengingatkan akan kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas yang pernah dibuat? Kan? Datang tepat waktu. Apa lagi? Tidak menyela saat ibu guru bicara. Apa lagi? Tidak mengantuk dalam kelas. Apa lagi? Tidak makan dalam kelas. Saling menghargai. Apa lagi? Kerjasama. Bekerja sama. Ada lagi? Tidak ribut. Nah, ibu guru punya tampilan kesepakatan kelas. Nah, ini akan kita sepakati dulu. Dari kesepakatan kelas ada aktif artinya pada saat belajar kalian harus aktif. Selain itu, kalian juga harus saling menghargai salah satunya. Jika ada pendapatnya teman, harus kita saling menghargai pendapat teman ya. Kemudian apa lagi? Bekerja sama. Di dalam diskusi kelompok nanti kalian diharuskan untuk selalu bekerja sama. Kemudian apa lagi? Bersikap tenang. Jadi artinya bersikap tenang, tidak ribut ya, supaya ini menandakan bahwa kita sepakati kesepakatan kelas hari ini ya. Oke? Jadi sepakat. Jadi kalau ada yang melanggar, saya ingatkan kembali kesepakatan kelasnya. Ngerti? Ya, terima kasih sudah mengingat akan kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama di awal pembelajaran. Perasaan kalian apakah ada yang sedih, ada yang senang, ada yang
sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Kalau perasaan kalian senang, kalian boleh pilih emoji salah satunya ya. Nah, coba tempelkan. Sesuai dengan perasaan hari ini. Ya, oke, duduk. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, bagaimana perasaannya, Darel? Sangat senang, Bu. Sangat senang. Kenapa bisa mengatakan senang? Oh iya, katanya Darel dia senang karena akan mengikuti bahagia, tidak boleh sedih, tidak boleh marah, tidak boleh kesal. Jadi kalau misalnya kalian marah di rumah, jangan marahnya itu dibawa di sekolah, jangan ya. Kita harus senang, senyum, bahagia. Anak-anakku sekalian, kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu apa? Belajar tentang lingkungan alam. Kita keluar mengamati langsung tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar sekolah. Di sekitar sekolah itu terdapat banyak tumbuhan. Jadi pada saat kita melakukan proses pernafasan, kita menghirup udara yang segar, bersih. Karena apa? Karena terdapat banyak tumbuhan, pepohonan, jauh dari polusi udara. Berkaitan dengan materi sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang bagian atau sistem pernapasan pada manusia. Pelajaran hari ini yaitu tentang sistem pernapasan manusia. Apa saja sistem pernapasan manusia? Siapa yang tahu? Yang tahu berdiri terus teriak bom. Coba. Apa saja sistem pernapasan pada manusia? Manusia. Nanti Akbar dulu, dia yang duluan. Apa? Apa? Hidung. Tepuk tangan. Darel. Tenggorokan. Iya. Paru-paru. Empat. Apa lagi selain paru-paru? Trachea, Bu. Iya, lari, trachea. Bagus. Jadi kan kita pada hari ini yaitu IPAS, materinya adalah sistem pernapasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mensimulasikan dengan gambar, alat atau media sederhana tentang sistem pernapasan manusia dengan capai. Pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Ibu Guru berikan sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran pada hari ini. Jadi kalian sudah tahu semua tujuan pembelajarannya? Sudah. Baik, Ibu Guru akan menampilkan sebuah video yang menceritakan tentang bagaimana pernapasan pada manusia dan bagian-bagiannya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Hal ini karena daya dilakukan pada pernafasan siap. Kalau pernafasan kita terbiasa sibuk karena tenggorokan lagi dan tenggorokan ketiga karena tenggorokan terus dan lagi. Tapi selain itu tidak ada alat mulut loh. Berdasarkan satu bagian untuk masuk udara yang harus terlalu dan terlalu sesuai dengan waktu hidup juga dalam tentang pernafasan yang tidak tenggorokan. Ada yang lebih tenggorokan dan asal bagian dan harus selalu berkait dengan yang harus makan pernafasan yang sedang adalah ada sebelum lagi berdalam yang suka bernafasan. Ialah dia akan tenggorokan yang sedang menghirup dan tenggorokan yang sedang ada di bagian terus dari udara yang bukan bagian bagi kita. Jika kita hidup udara, maka udara masuk ke paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru yang juga disebut dengan alveolus. Tepuk P5.
hidup bercahaya. Hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hembuskan CO2. Hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hembuskan CO2. Ayo belajar terus pernafasan, oksigen terhidup dari rangkaian. Lewati bonus juga berhidupus sampai alveolus ditemukan CO2. Hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hembuskan CO2. Hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hembuskan CO2. Meskipun kita berpuasa, tetapi kita tetap semangat. Ada yang loyo? Ada yang mengantuk? Jadi kalau ingin cepat atau paham itu materinya, kalian boleh sambil hafal itu lagunya. Baik. Coba Andi Naila Putri maju dengan Alfikra maju. Ikuti temannya di depannya. Kalian boleh praktikan juga di tempat duduknya. Nafas. Hembuskan secara perlahan-lahan. Apa yang kalian rasakan setelah mempraktikkan tadi? Ringan. Kamu? Saat kalian menarik dan menghembuskan nafas, organ apa saja yang terlibat? Hidung, Hidung. mulut, Lagi. mulut, Ah, lagi. paru. Iya. Nah, coba jika kalian menutup hidung, coba ditutup semua hidungnya, jangan buka mulutnya. Hidung, tutup hidungnya. Jika kalian menutup hidung, apakah kalian masih bisa bernafas? Atau tidak? Tidak. Coba buka. Apa yang kau rasakan? Tidak bisa bernafas. Sesak nafas. Ya. Jadi pada saat hidungnya ditutup, maka kita tidak bisa bernafas. Bernafas dengan mulut itu tidak sehat. Bulu-bulu hidungnya. Inilah bulu-bulu hidung yang menyaring udara yang masuk ke Paru. Jadi ini fungsinya bulu-bulu hidung seperti tadi di video. Bernafas dengan hidung lebih baik daripada bernafas melalui mulut. Karena kalau hidung dia punya bulu-bulu yang menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, tepuk tangan untuk Anissa dan Nah, tadi sudah ditampilkan videonya, sudah dipraktikkan langsung. Kemudian ibu guru juga sudah jelaskan. Kemudian kalian juga perhatikan gambar yang ibu tampilkan ini. Kalian perhatikan ya, ada gambarnya. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Ya, kelompok belajar. Nanti di dalam kelompok kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Ibu guru akan membagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Sudah melihat hasil angket yang sudah dikumpulkan, saya lihat ada beberapa siswa yang dengan gaya belajar yang berbeda. Ada yang suka belajar dengan melihat video, ada yang suka belajar dengan mengamati atau memperhatikan
hari ini tentang bagian pernapasan manusia. Jadi ini nama kelompoknya hidung, ya. Kelompok hidung. Kalau ini tenggorokan. Kalau ini apa? Paru-paru. Oke. Jadi ada kelompok hidung, ada kelompok tenggorokan, dan ada kelompok paru-paru. Baik. Berdekatan temannya. Setiap kelompok mendapatkan LKPD satu kelompok, ya. Jadi silakan sebentar dikerjakan. Tulis nama kelompoknya dan juga nama kelompoknya dengan nama temannya, ya. Nama kelompoknya. Siapa yang mau jadi ketua kelompok, siapa yang mau jadi sekretaris yang nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi bagi memang dengan temannya. Oh iya, silakan bagi. Siapa yang ketua? Saya wakilnya, wakil. Cara menyelesaikan LKPD atau langkah-langkah pada pembelajaran LKPD-nya, ya. Yang pertama, perhatikan gambar yang disediakan di lembar kerjanya. Perhatikan gambarnya. Di situ ada urutan sistem pernapasan. Nah, tapi belum dijawab. Jadi masih ada tanda panah. Jawaban sesuai alur yang sudah tersedia. Sesuai dengan alur. Silakan bekerja sama dengan teman kelompoknya. Silakan kerjakan. Yang tidak paham atau yang masih belum mengetahui apa perintahnya, silakan bertanya. Jadi silakan kerjakan dengan teman kelompok yang berdiskusi, ya. Nanti siapa yang mau mempresentasikan, semua nanti maju di depan, tapi ada satu yang mempresentasikan, ya. Paham? Ya. Kelompok tenggorokan sudah mulai dijawab. Nah, di sini ya sudah mulai juga. Di sini ya. Jawab saja. Ini jawaban semua ini. Jadi yang mana sekarang ini? Nanti saya tempel. Nanti ditempel pakai ini. Tunggu temannya lagi. Berapa ini ya? Yang tidak aktif berarti tadi ya sepakati. Makanya saya bilang berdekatan dengan kelompoknya, jangan berjauhan. Kalau perlu berjauhan. Ikut ya. Nah, siapa yang sudah selesai? Kelompok tenggorokan, silakan maju depan. Kami nanti akan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tenggorokan ingin menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu bagian pernafasan yang pertama yaitu hidung, faring atau tenggorokan, trakea, laring, bronkus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tenggorokan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, coba tepuk tangan. Tempel dulu aja, ambil saya terserah mau pilih mana mau tempel. Yang penting di kelas, mau di sudut, mau di depan, mau di belakang, nanti kalian yang mengunjungi hasil diskusi. Ya sedikit saja. Yang penting jawabannya. Siapa lagi yang mau menampilkan atau membacakan hasil presentasi? Coba, ya kelompok hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok hidung, ingin menampilkan hasil berdiskusi kelompok hidung, Yaitu. yaitu Coba, bagian-bagian. bagian pertama hidung, kedua tarik atau tenggorokan, ketiga trakea atau saluran nafas, Iya. empat bronkus, kelima paru-paru. Tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok hidung. Tepuk tangan. Coba ambil tes kelompok
Nah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kalian berdiri, kita ice breaking dulu dan kalian lihat video yang ada di depan. Kalian ikuti ya ice breakingnya. Nanti saya putarkan musik. Bagaimana rasanya setelah ice breaking? Masih semangat? Ya, lebih bersemangat. Sekarang kita lanjut ke games. Jadi kita bermain games setelah mempelajari tadi beberapa tugas. Ada LKPD, ada tugas secara lisan atau tanya jawab langsung. Jadi sekarang kita main games. Gamesnya itu masih berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sistem pernapasan. Baik, sekarang berdiri semua. Open the box. Jadi kalian tap 1, open. Akan pilih. Ya, terbuka. Nah, ada soalnya. Coba baca soalnya. Bagaimana terdiri? Bagian terakhir pernapasan manusia adalah, coba pilih, ada 4 jawaban. Yang mana betul di situ menurutmu? Pilih lagi yang lain. Bagian sistem pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea adalah tedet. Iya, salah. Siapa lagi? Ica. Coba lagi Ica. Alat pernapasan bagian pertama pada manusia adalah kasih jempol. Nah, siapa lagi? Siapa lagi? Coba Aunty Naila lagi. Nomor berapa tadi? 2. Ya, oke. Batang tenggorokan atau trakea sebagian terletak di leher dan sebagian lainnya di Gampang itu. proses pernapasan pada manusia ada 2, yaitu pernapasan apa? Masih ada 2. Siapa lagi? Bagian terakhir pernapasan manusia adalah Bagian terakhir pernapasan manusia adalah seru
belajar sambil bermain. Baik, untuk pembelajaran hari ini akan kita akhiri. Jadi siapa yang mau maju di depan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba siapa yang mau? Pernapasan, pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Iya. Kemudian bagian-bagian alat pernapasan ada apa saja? Hidung, Iya. faring Atau tenggorokan, kemudian trakea, kemudian laring. Jadi Among buat mereka. iya betul. Harus siap bergerak menuntun mereka sesuai kodratnya. Beri penggerak. Tingkatkan apa kekurangannya ya. Jadi kita Siap sedia. refleksi kali ini menggunakan aplikasi Jamboard. Jadi aplikasi Jamboard kita gunakan pada Chromebook. Jadi di Chromebooknya saya sudah kirimkan linknya. Jadi silakan buka link tersebut yang saya kirim di grup. Buka linknya, kemudian isi, tulis namanya. Jadi tulis namanya, kemudian jawab pertanyaan nomor 1. Apa pertanyaannya nomor 1? Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi silakan ketik namanya dulu, terus jawaban nomor 1 bagaimana. Kalau perasaannya senang ya tulis senang. Kalau sedih sedih. Coba tulis. Apa? Nomor 1 jawabannya. Coba kembali lagi tulis. Jawaban nomor 1, tulis nomor 1. Apa jawaban tadi nomor 1? Bagaimana perasaannya? Oh, sudah enter ya? Enter. Ya. Dan yang menjawab sampai jadi bawah itu, tarik bawah itu, nanti saya tarik bawah. Nanti saya susun. Jadi sudah ada satu orang yang menjawab sangat baik. Kemudian jawaban nomor 2 lagi. Tulis lagi, nulis lagi. Yang nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian saat mengerjakan tugas yang diberikan guru? Bagaimana perasaannya, tulis. Nomor 2. Bagaimana perasaan itu? Soal di atas surat. Bagaimana perasaanmu saat mengerjakan pelajaran dengan guru? Sangat senang. Sangat memahami dan senang apa? Ya, kirim saja kalau sudah enter. Sudah? Enter sudah? Ya, dia menjawab sangat senang. Kemudian ambil lagi sticky note yang ketiga. Hal apa saja yang kalian pelajari? Nah, tulis hal yang kamu pelajari hari ini. Nomor 3. Aku tulis di sana. Oke, lihat layar. Sudah enter? Nah, coba yang keempat. Hal apa menurutmu paling sulit pelajarannya? Saat sulit apa tadi? Empat, nomor 4. Ya sudah? Coba Ariel, perwakilan untuk membacakan refleksi pada hari ini. Silakan di depan. Baca saja, Pak, di depan. Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran? Nah, perasaannya bagaimana? Baca. Baik. Sangat baik. Senang ya. Bagaimana perasaan kalian saat mengerjakan tugas yang diberikan guru? Sangat senang. Sangat senang dan puas ya. Apa hal yang kalian pelajari hari ini? Pernapasan pada manusia. Pernapasan
dia paling sulit menurutnya, yaitu menyusun nama organ pada manusia. Nah, Darel, untuk lebih mudah lagi, salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui pembelajaran itu dengan cara menyanyikan atau dengan cara menyajikan dengan sebuah lagu. Jadi itu lagunya dihafal, nadanya anak kami saya. Itu ada urutannya, bagian-bagiannya ya, paham? Oke, tepuk tangan. Yang lain paham? Materi selanjutnya di hari berikutnya adalah tentang polusi udara. Ya, sedikit memberikan motivasi sebelum kalian pulang. Nah, tadi yang sudah mendapatkan nilai atau menjawab pertanyaan yang ibu guru berikan mau secara lisan maupun dengan diskusi kelompok, jangan pernah merasa puas apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Tetap belajar di rumah, ulangi pelajarannya, pertahankan ya. Jadi kalau perlu lebih lagi ya. Dan yang masih kurang, jangan berkecil hati, tetap ulangi pelajarannya di rumah. Tetap ulangi, jangan bosan-bosan untuk belajar. Banyak sumber belajar yang bisa kita dapatkan sekarang. Jadi bukan hanya berpusat pada buku saja. Jadi kita bisa melihat atau belajar melalui YouTube, Google ya, bisa. Kan sudah tahu semua memakai HP kan? Nah, semua sudah punya HP, ada internet. Jadi kalau saat membawa HP jangan hanya game saja, tapi buka pelajaran-pelajarannya, belajar, buka di YouTube, buka atau rajin-rajin membaca buku di perpustakaan, dan rajin bertanya dengan temannya. Jadi jangan malu bertanya. Kalau ada hal yang tidak kalian tahu, tanya sama temannya, tanya sama ibu gurunya ya. Paham? Baik. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Sebelum ibu akhiri, kita berdoa dulu ya. Ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Coba ini dari Quran saja. Dari tadi dia coba langsung doa belajar. Doa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang adalah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan matikan komputernya. Bukunya disimpan di dalam tas. Persiapan untuk pulang. Jadi pulangnya seperti tadi pada saat masuk. Jadi harus melalui salam atau kasih sayang. Ya, silakan matikan.